sebelum liburan kemarin di semester 1, kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat ya, walaupun materinya belum selesai. Nah, kita sudah belajar tentang pengertiannya. Bentar. Ya, nah kita sudah belajar waktu itu tentang pengertian dari bilangan berpangkat. Jadi kalau kita punya A pangkat N, ya kan, itu adalah perkalian A kali A kali A kali dan seterusnya sampai dia N suku ya. Jadi ini jumlahnya ada N. Jadi kalau misalkan kita punya 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2. Kalau kita punya 5 pangkat 10, berarti 5 kali 5 kali 5 sampai 10 kali. Ya, atau kalau kita punya X pangkat 7, berarti X kali X kali X sampai 7 kali. Nah, kemudian kita juga sudah belajar sifat-sifatnya. Yang pertama, kalau kita ada perkalian bilangan berpangkat dengan basis. Nah, basis itu yang mana? Yang bawahnya ini ya. Jadi basisnya sama, kemudian ya pangkatnya bisa sama, bisa beda. Maka ini kita tinggal tambahkan saja pangkatnya. M tambah N ya. Jadi contohnya 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 7. Berarti tambahkan pangkatnya 5 tambah 7. Ya. Atau kalau variabel B pangkat 3 kali B pangkat 2. Berarti tambahkan 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi B pangkat 5. Nah, bagaimana kalau pembagian? Ya, A pangkat N dibagi A pangkat M. Nah, kalau perkalian tadi pangkatnya kita tambah, tapi ingat basis harus sama. Ya, kalau pembagian sama, basisnya atau bilangan pokoknya harus sama. Nah, berarti ini kita tinggal kurangkan saja pangkatnya. Ya, N kurang M. Contohnya misalkan 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5. Ya kan? Berarti ini sama dengan 2 pangkat 7 kurang 5. 2 pangkat 2 ya, karena 7 kurang 5, 2. Tapi kalau dia bawahnya beda, contohnya begini. Nah, 3 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 3, kita tidak bisa gunakan sifat yang ini. Karena sifat yang ini cuma berlaku kalau basis atau bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya atau basisnya berbeda, nah kita banyak cara ya. Nanti kita akan lihat di materi-materi selanjutnya. Nah, itu yang pertama. Kedua, kemudian bagaimana kalau dia dipangkatkan? A pangkat N, pangkatkan M lagi. Nah, kalau ini pangkatnya kita kali. A pangkat N kali M. Jadi contohnya kamu punya 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 6. Ya kan? Oh, berarti ini kalikan pangkatnya. 2 pangkat 5 kali 6. 5 kali 6 itu adalah 30. Nah, kemudian kita juga punya bilangan yang dipangkatkan 0. Ya, jadi semua bilangan dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Oke, dengan bilangan itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi 2 pangkat 0, 5 pangkat 0, 10 pangkat 0, 500 pangkat 0 itu 1. Tapi 0 pangkat 0 bukan 1. 0 pangkat 0 itu adalah tak terdefinisi. Ya. Jadi orang sering bilang tak terhingga. Sebenarnya itu bukan istilah yang terlalu tepat. Ya, tapi karena kebiasaan biasanya dituliskan tak terhingga. Tapi harusnya tak terdefinisi. Ya. Tak terdefinisi itu apa? Ya entahlah apa itu. Kita juga tidak terlalu mengerti apa itu tak terdefinisi. Oke, kemudian kita punya pangkat negatif, ya. A pangkat minus N, ya kan. Oh, ini bisa dirubah jadi pangkat positif, jadi 1 per A pangkat N.
Contohnya 1/5. Salah. Contohnya 5 pangkat minus 3. Berarti ini bisa dirubah jadi 1/5 pangkat 3. Ya. Jadi tanda negatifnya menjadi positif. Ya. Jadi 5 pangkat minus 3 ini bukan sama dengan minus 5 pangkat 3. Bukannya, tetapi 1/. Oke. Nah, begitupun sebaliknya. 1/A pangkat minus N itu adalah A pangkat N. Ya. Jadi contohnya kamu punya 1/8 pangkat minus 1. Berarti ini sama dengan 8 pangkat 1. 8 pangkat 1 sama dengan 8 ya. Nah, itu dia. Kemudian yang terakhir kita punya yang seperti ini. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya ya. 2A pangkat 5. Ya kan? Oh, berarti ini sama aja dengan 2 pangkat 5 kali A pangkat 5. Ya. Jadi seperti itu. Oke, ini review materi yang kita sudah pelajari sebelumnya ya. Nah, kamu bisa lihat rekamannya di YouTube. Oke, itu sifat-sifat bilangan berpangkat. Sekarang kita akan lihat yang berikut. Oke, ini dia ya. Jadi ini sebenarnya mirip dengan sifat perkalian yang tadi, yang sifat yang terakhir ya. Nah, ini bedanya dia pembagian. Jadi kalau ada ini A/B ya, dua bilangan dibagi kemudian dipangkatkan dengan suatu bilangan yang lain, maka sama saja dengan kita memangkatkan atau mengeksponenkan bilangan yang dibagi tadi satu persatu. Jadi A/B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Atau A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, bagaimana kalau dia negatif, pangkat negatif, contohnya A/B pangkat negatif N, maka kita tinggal balik posisinya. Ya, yang tadi penyebut jadi pembilang. Yang pembilang jadi penyebut. Tapi prinsipnya sama. Ya, tanda negatifnya sudah hilang. Ya, tanda negatifnya tadi membuat dia posisinya berbalik. Tapi tetap masih sama, kita pangkatkan semua dengan pangkat N. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Hitunglah hasil dari 3/4 pangkat 2. Oh, berarti ini sama dengan, kita gunakan rumus yang pertama. 3 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Nah, bilangan pangkatnya masih kecil, kita kalikanlah ya. 3 pangkat 2, 3 kali 3 9 ya. Dibagi 4 pangkat 2, 4 kali 4 16. Nah, sehingga 3/4 pangkat 2 itu adalah 9/16. Oke. Nah, bagaimana kalau dia pangkat minus? Contohnya 1/2 pangkat minus 4. Ya. Oh, bisa kita positifkan dulu pangkatnya. Kita putar ini ya. 1/2 berarti diputar atau dibalik jadi 2/1 ya. Jadi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang ya. 2/1 pangkat, nah pangkat minusnya hilang. Berarti menjadi pangkat 4. Nah, ini sama dengan, nah kita sudah gunakan rumus yang pertama. 2 pangkat 4 dibagi 1 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu bukan 2 kali 4, tapi 2 kali 2
kali 2 kali 2, 4 kali ya, sama dengan 16 per 1 pangkat 4 ya tetap 1. 16 dibagi 1 itu 16. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Nah ini, bagian A, tentukan hasil paling sederhana dari 1/2 pangkat 3 kali 1/2 pangkat 4. Dan B 5/6 pangkat minus 2. Nah, kita bisa langsung gunakan rumus yang tadi ya. Ini dia. Oke. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Berarti ini menjadi 1/2 pangkat 3 itu menjadi 1 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Kali 1/2 pangkat 4 menjadi 1 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Nah, ini artinya sama aja dengan, oke, karena ini 1 kita langsung hitung aja ya. 1 pangkat 3 1, 1 pangkat 4 juga 1. Per bawahnya itu boleh kamu hitung, karena ini masih kecil angkanya. Ya, kalau Bapak mau gunakan rumus supaya apa? Supaya bisa lebih terampil dalam aplikasikan rumusnya. Ya, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Oh, ini tadi kita gunakan rumus yang pertama ya, yang dikali bilangan 2 bilangan pangkat dikali basisnya sama. Oh, ini di atasnya sama dengan 1 per ini 2-nya tetap ditulis, pangkatnya kita tambah 3 tambah 4. Nah, 3 tambah 4 itu adalah 7. Oke. Nah, ini kalau mau hitung boleh ya. Tapi biasanya kalau sudah ketemu soal ini tidak wajib dihitung ya. Tapi kalau kamu mau hitung boleh. Ini 1 per 128 ya. Pak boleh dihitung dari sini enggak langsung? Boleh ya. Sama dengan 1 per 2 pangkat 3 itu 8 ya. Kali 1 per 2 pangkat 4 itu 16 ya. 1 kali 1, 1, 8 kali 16, 128. Oke, kita lihat yang B-nya. Nah, 5/6 pangkat minus 2. Nah, Malvin masih ingat enggak rumusnya tadi ini barusan? Jadi dikasih bagaimana ini kalau ada pangkat negatif seperti ini? Malvin? Griselda masih ingat kalau ada pangkat negatif seperti ini kita bikin apa dulu? Kita ubah bentuknya jadi apa? Bagaimana caranya membuat pangkatnya positif? Kita putar ya pecahannya jadi 6/5 ya. Jadi pecahannya diputar, pangkatnya jadi pangkat positif. Oke. Nah, ini tinggal kita satu-satu pangkatkan. 6 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Nah, 6 pangkat 2, 36 ya. Per 5 pangkat 2, 25. Oke. Nah, ini jawabannya. Kita udah tidak bisa sederhanakan ya. Kamu coba kerjakan yang ini ya. Kamu sederhanakan bentuk ini. Nah, ini untuk memudahkan kamu pecah dulu, kerjakan satu-satu. Jadi bikin yang ini dulu. Ya, kalau di pangkat min 2 jadi apa? Kemudian bikin yang ini kalau di pangkat 7 jabarkan. Kemudian bikin yang bawah. Kalau di pangkat 5 kamu jabarkan. Kemudian setelah itu kalikan. Ada yang perlu kamu kali, ada yang perlu kamu bagi. Ya, gunakan rumus yang tadi yang 2 itu. Kalau dikali pangkat ditambah, kalau dibagi pangkat dikurang ya. Ada juga mungkin kamu gunakan prinsip
operasi pada pecahan ya. Nah, kamu jangan lupa juga prinsip-prinsip yang sudah pernah kamu pelajari di tingkat sebelumnya. Farel, dapat jawabannya? Ngerti, Pak? Ya, berapa? Yang ini nomor 3. Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Alvin ke toilet. Evans, dapat? Dapat, Pak. Oke, berapa jawabannya? Apa nih? E pangkat 7 per D pangkat 7 kali D pangkat 7 per E pangkat 7. Oh, belum selesai ya? Kan masih bisa dikerja toh? Itu nih. Oke, tidak apa-apa ya. Oh iya, oke ya. Griselda dapat jawabannya? Oh, hilang. Helga baru masuk. Oke ya. Oke, kita bahas sama-sama ya pelan-pelannya. Nah, ini tadi rumusnya. Nah, Bapak kasih lihat dulu rumusnya. Ada 2 ya. Nah, untuk Helga yang baru masuk ini A per B pangkat N itu A pangkat N per B pangkat N. Kalau dia pangkatnya negatif, diputar dulu pecahannya. Baru dipangkatkan satu-satu ya. Nah, sekarang kita punya D per E pangkat minus 2. Oke, berarti boleh kita putar dulu menjadi E per D. Ya, jadi pembilang, penyebut jadi pembilang. Pangkatnya sekarang jadi positif ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita tinggal pangkatkan satu-satu. Menjadi sama dengan E pangkat 2 per D pangkat 2. Nah, sudah ya. Nah, ini sudah selesai. Oke. Nah, sekarang yang ini D per E pangkat 7. Nah, ini kita bisa langsung pangkatkan satu-satu ya. Menjadi D pangkat 7 per E pangkat 7. Nah, sudah ya. Ini juga sudah selesai. Sekarang ini D per E pangkat 5. Berarti ini boleh menjadi sama dengan D pangkat 5 dibagi E pangkat 5. Ya. Atau boleh juga sama kayak caranya Evan tadi. Yang dia langsung putar. Ini K bagi jadi kali. Ya. Oke, boleh. Itu trik atau trik-trik dia mengerjakan soal. Sudah kita tulis ulang hasil perkaliannya. Ini menjadi sama dengan E pangkat 2 dibagi D pangkat 2 kali D pangkat 7 dibagi E pangkat 7 dibagi yang bawahnya D pangkat 5 per E pangkat 5. Nah, sekarang lihat ini E pangkat 2 dibagi E pangkat 7 sebenarnya ya. E pangkat 2 per E pangkat 7. Nah, kita tahu kalau dia dibagi pangkatnya dikurang ya. Berarti menjadi E pangkat 2 kurang 7. Ya. Nah, ingat prinsip pecahan, jangan sampai kamu terkecoh dengan tanda kali ini. Karena tanda kali ini artinya yang dikali E2 dengan D7 dibagi D2 dengan E7 ya. Tapi kalau ini kan dia dibagi toh, berarti pangkatnya kita kurang ya. Kali kita tetap tuliskan tanda kali ini D pangkat 7 dibagi D pangkat 2 ya. Oh, berarti ini pangkatnya kita kurang 7 kurang 2. Nah, ini dia ya. Oke. Oke, bawahnya Bapak tulis ulang. D pangkat 5 per E pangkat 5. Oke. Ya, ini cuma salah satu cara untuk pecahan. Ya, banyak cara yang lain ya. Oke, ini sama dengan E pangkat 2 kurang 7 itu adalah minus 5. Nah, kali
D pangkat 7 kurang 2 itu 5. Oke, nah Bapak mau putar di sini. Ini kan pembagian pecahan. Berarti per atau bagi dirubah menjadi kali. Diputar bawahnya kan. E pangkat 5 per D pangkat 5. Oke. Nah, ini E pangkat minus 5 dengan E pangkat 5 tandanya apa? Oh, tandanya dikali. Ya. Oh, berarti kalau kali tadi pangkatnya kita tambah. E pangkat 5, E minus 5 tambah 5. Oke. Nah, kita tulis kali di sini. D 5 pangkat 5 ini dengan D pangkat 5 dibagi ya. Oke, tapi ini kan pecahan udah lancar lah ya. Coret aja kan. Dua bilangan yang sama boleh dicoret kan. Betul ya. Berarti kita tinggal punya E pangkat minus 5 tambah 5. Minus 5 tambah 5 berapa? 0 ya. Oh, berarti ini sama dengan 1. Nah, oke ya. Ya kalau caranya Evans juga tadi boleh ya. Bentar ya Bapak cari space dulu. Nah ini dia. Nah kalau caranya Evans tadi dia langsung ubah dulu baru dia operasikan. E pangkat 2 per D pangkat 2 kali D pangkat 7 per D E pangkat 7. Nah, yang per ini dia rubah jadi kali langsung. Kali berarti ini naik. Ya, jadi putar ya. E pangkat 5 per D pangkat 5. Nah, itu dia. Sudah. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Ini kan sejenis ya. E pangkat 2 kali E pangkat 5. Oh, tambahkan pangkatnya. Berarti E pangkat 2 tambah 5, 7. Kali D pangkat 7 ya. Bapak tulis ulang. Per. Ini D pangkat 2, D pangkat 5. Sejenis ya dikali. Tambahkan pangkatnya. D pangkat 7 kali E pangkat 7. Oke. Sama prinsipnya kita tidak perlu pakai sifat yang kurang tadi ya. Pecahan Bapak anggap udah kuasai semua kan. Tinggal coret aja. Coret, coret, coret. Hasilnya sama dengan 1. Oke. Sampai sejauh ini ada pertanyaan dulu? Pak, Ya, silakan. itu D dengan E itu variabel kah? Iya, variabel. Oh. Dah, ada lagi? Pak, kan tadi itu kan E7, E pangkat 7 per D pangkat 7 kali D7. D pangkat 7 per E pangkat 7 tuh Pak. Iya, Itu satu. langsung Ya, dicoret semua itu. iya itu kan 1. Langsung dicoret semua itu. Jadi hangus semua itu. Iya, jadi 1. Ya toh, ini E7 dengan E7 kan 1 kan? Dibagi. D7 dengan D7 juga 1 dibagi. Jadi punyamu itu tadi sebenarnya sudah hampir selesai. Dan sudah benar. Tapi kamu belum sederhanakan. Ya. Sudah selesai, sudah benar. Tapi belum yang paling sederhana. Sekarang kita ada cara satu lagi ya. Nah, kalau kamu perhatikan ini pecahannya, oke, pangkatnya. Nah, sebenarnya dia adalah bilangan berpangkat yang basisnya sama semua ya. Tapi mungkin agak sedikit membingungkan karena dia variabel ya. Tapi kalau kamu perhatikan sama semua ya. Ini D per E, D per E, D per E. Oh iya, bisa kita anggap aja ini satu variabel kotak misalkan. Ini juga kotak. Oke, ini kotak ya. Nah, jadi kita buat dia jadi variabel tunggal supaya tidak
terlalu banyak ya, dan kita bisa gunakan rumus yang lain. Nah, ya. Nah, karena dia sudah variabel tunggal, nah kamu perhatikan ini kotak pangkat minus 2 kali kotak pangkat 7. Ya, kotak pangkat minus 2 kali kotak pangkat 7. Oh, itu ternyata kita bisa pakai apa? Rumus yang pertama tadi ya. Pangkatnya ditambah, berarti minus 2 tambah 7. Ya, ini variabel ya. Variabel kotak namanya. Oke. Nah, per bawahnya juga adalah kotak pangkat 5. Dengan kotak tadi adalah D per E. Nah, kita kerjakan. Ini kotak pangkat minus 2 tambah 7 itu adalah 5 ya. Minus 2 tambah 7, 5 per kotak pangkat 5. Nah, dua angka yang sama dibagi hasilnya berapa? 1 ya. Oke, nah itu cara yang lain ya. Nah, sekarang kita lihat soal latihannya seperti ini. Oke, nah ini sudah soal latihan yang lebih kompleks. Prinsipnya adalah pecah, sederhanakan dia menjadi bentuk yang lebih sederhana ya. Jadi pecah-pecah, kerjakan satu-satu, baru nanti gabungkan seperti soal yang sebelumnya. Oke, 10 menit ya. Selalu seperti yang Bapak bilang tadi ya, boleh kamu kerja satu-satu. Jadi 7/84, kerja sendiri, X pangkat 3 dibagi X pangkat minus 7, kerja sendiri, Y pangkat minus 4, nih ya, dengan Y pangkat minus 1, kerja sendiri, Z pangkat minus 6, dengan Z pangkat minus 4, kerja sendiri. Baru nanti hasilnya digabung. Oke, boleh begitu. Ya. Oke, coba ya. Atau kayak tadi yang pangkat minus ini dirubah dulu ke pangkat positif. Ya, boleh. Oke, tapi kamu harus lihat juga dulu ke efektivitas pengerjaan soalnya ya, tapi boleh ya. Nah, coba ya kita sederhanakan ini. 7/84 itu 84 bisa dibagi 7 ya. Ini 1 per berapa ini? 12 ya. Nah, ini X pangkat 3 dibagi X pangkat minus 7. Oh, pembagian. Berarti pangkatnya kita kurang ya. Tapi hati-hati dengan minus. Oke. Kenapa 2 kali minusnya, Pak? Yang ini rumusnya. Yang ini dapat dari minus 7 ini. Ya, oh berarti ini sama dengan X pangkat 3 minus ketemu minus positif ya. Tambah 7. Ini X pangkat 10. Nah, sekarang yang satunya, yang Y-nya. Ini Y pangkat minus 4 dibagi Y pangkat minus 1. Sama ya, kita kurang pangkatnya. Y pangkat minus 4, karena memang minus, dikurang minus 1. Sama ya, 2 kali karena ini rumusnya, ini dari minus 1-nya. Oh, berarti ini sama dengan Y pangkat minus 4 minus ketemu minus positif 1. Sama dengan Y pangkat minus 4 tambah 1 minus 3. Nah, sekarang yang ini sama ya. Sama dengan Z pangkat minus 6 kurang minus 4. Oke, berarti ini sama dengan Z
pangkat minus 6 minus kali minus positif 4 sama dengan Z pangkat minus 6 tambah 4 minus 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Sampai ini pembagian ininya? Ada pertanyaan? Kayaknya salah Kak, Pak, karena terbalik posisi sama negatifnya. Oh, ya. Nanti lihat ya. Lihat hasil akhirnya. Karena bisa jadi yang ini ke kanan, kamu bikin ke kiri, nanti hasil akhirnya sama. Ya, nggak apa-apa, cek dulu hasil akhirnya. Oke, kita tulis ulang semua ya. Ini 1/12. Yang X-nya pangkat 10, berarti kali X pangkat 10. Kali Y-nya minus 3. Y pangkat minus 3 berarti kali Z-nya minus 2. Nah, biasanya kalau kita diminta menyederhanakan, pangkat minusnya harus diubah jadi pangkat positif. Ya, jadi ini belum selesai. Ini pangkat minus 3 kita harus rubah dulu jadi pangkat positif. Ini pangkat minus 2 kita harus rubah dulu. Berarti ini sama dengan 1/12 tetap. X pangkat 10-nya juga tetap karena sudah pangkat positif. Kali ini jadi 1 per Y pangkat 3. Kali 1 per Z pangkat 2. Nah, sudah ya. Sebenarnya ini sudah sederhana, tapi kita rapikan ya. Ini sama dengan 1 kali 1 kali 1, 1 ya. Kali X pangkat 10 berarti X pangkat 10. Per 12. Y pangkat 3. Ini 3 ya. Kali Z pangkat 2. Nah, selesai. Ini bentuk yang paling sederhananya. Nah, untuk latihan kamu di hari Kamis, ini ya. Nah, ini untuk latihan kamu di hari Kamis. Nomor 1 kita sudah bahas. Jadi kamu jawab nomor 2, nomor 3 ya. Nanti hari Kamis kah atau setelah itu kah, Bapak akan kasih tahu kunci jawabannya ya. Jadi nomor 1 sudah kamu kerja, nomor 2, nomor 3 kamu akan gunakan waktu di hari Kamis untuk kerjakan soal itu ya. Ini Bapak akan share 2 lomba matematika yang kamu bisa ikuti. Nah, ini ya. Ini yang pertama. Oke. Ini dia. Jadi yang pertama ini lombanya bukan cuma matematika. Ya, tapi ada beberapa lomba yang lain. Oke. Ini ya. Untuk SMP, matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya. Jadi silakan kalau kamu mau ikut, silakan kamu chat pribadi kepada Bapak untuk ikut. Kalau mau ikut ya, ini batas pendaftarannya tanggal 24 Januari ya. Oke, kemudian lomba yang kedua ini ya. Kalau ini matematika toh. Ya. Jadi ini lombanya cuma matematika. Dua-duanya akan dilaksanakan secara online ya. Yang pertama tadi di websitenya. Nanti kalau kalian sudah mendaftar, nanti Bapak akan kasih tahu untuk tutorial websitenya. Nah, yang ini kamu harus install aplikasinya. Ya, ini aplikasi kayak Ruang Guru atau aplikasi apakah itu Zenius ya. Tapi ini Genius namanya ya. Nanti lombanya akan diadakan di aplikasi itu. Ya, oke. Kamu boleh ikut dua-duanya, boleh pilih salah satu. Ya. Jadi mau ikut yang ini atau mau ikut yang ini. Ya. Ini nanti lombanya tanggal ini ya, tanggal 7, tapi tanggal 45 itu simulasi semuanya, ada tanggal 24 itu pelatihan. Jadi kalau bisa kamu
daftar sebelum tanggal ini ya. Oke, kamu kalau yang ini tanggal 30 31. Kalau tidak salah matematikanya itu tanggal 30-nya hari Sabtunya ya. Saya juga Papa juga agak lupa ya. Kamu boleh pilih mau ikut yang ini atau mau ikut yang ini ya. Tapi kalau kamu mau ikut yang ini bukan matematika ya, kamu wajib ikut yang ini ya. Ya kan? Ya kamu kelas bimbingan matematika, masa sih enggak pernah ikut lomba matematika ya. Oke. Jadi sekali lagi, kalau kamu ikut yang ini bukan matematika ya, kamu wajib ikut yang ini. Ya. Tapi kalau kamu mau ikut matematika keduanya, boleh pilih salah satu, boleh ikut keduanya. Ya. Oke, itu untuk